Chapter 344. Pertemuan, 1. Kastil Baal, Aula Perjamuan. Ksatria kematian yang dihidupkan kembali oleh iblis tidak memiliki emosi di mata mereka. Namun, tangan mereka menggenggam pedang mereka dengan erat. Setelah kehilangan kesadaran dan kemauan mereka, mayat-mayat itu pergi hanya dengan naluri mereka menatap Jin Sahyuk. Mereka adalah para ksatria Plerion, para pelayan Jin Sahyuk yang memimpikannya masa depan yang lebih cerah. Jin Sahyuk menggertakkan giginya. Dia lebih bingung daripada marah. Petik 2 tanda hubung tanda seru petik 2. Pada saat itu, Chae Nayun mengayunkan pedangnya dengan teriakan semangat. Pedang hebatnya dari kekuatan sihir menghancurkan langit-langit aula perjamuan. Sinar matahari, bumi, berair. Rahel memanggil elementalsnya. Unsur-unsur angin, tanah, dan air melayang dan menampakkan diri. Bumi berfokus pada pertahanan, menciptakan penghalang untuk melindungi sekutunya. Wateri berubah menjadi kabut dingin dan membekukan beberapa ksatria maut. Apa? Embusan angin pedang putih bertiup di medan perang, hampir seperti bunga sakura yang jatuh. Ini adalah karya pedang bunga Yun Sengah. Dengan gerakan-gerakan yang elegan, Yun Sengah menunjukkan ilmu pedangnya. Diperlambat oleh elemental Rahel, Death Knight tidak bisa mengikuti serangan Yun Sengah. Satu demi satu, kepala para ksatria jatuh ke lantai. Tentu saja, itu tidak cukup untuk menghentikan para ksatria yang sudah mati. Bahkan, orang-orang yang kepalanya dipotong menuduh Yun Sengah lebih kejam. Meskipun pedang bunga miliknya memotong lengan dan kaki mereka, satu Death Knight akhirnya mencapai Yun Sengah. Tepat saat pedangnya hendak menusuknya, angin kencang bertiup di sekelilingnya. Petik 2. Badai akan melahapmu. Badai Spirit Speech mendorong Death Knight ke langit. Segera setelah itu, kilatan cahaya keemasan dari Sword Sein memotong mereka. Koa. Pancuran cahaya keemasan mengalir dari langit. Cahaya pedang Kim Suho menghilangkan lusinan Death Knight secara instan. Dia kembali menatap Yun Sengah dan bergumam. Ayo lanjutkan. Yun Sengah tersenyum tipis atas dorongannya. Dia terbangun dari kebodohannya dan kembali ke medan perang. Koang, dentang, koong. Pertempuran berlanjut, menghancurkan aula perjamuan. Interior mewah berubah menjadi berantakan berlumpur ketika ratusan Death Knight tanpa henti melawan balik. Jin Sahyuk memperhatikan para ksatria dari balkon. Dia menyaksikan mereka dipenggal, tangan mereka dipotong, dan pedang mereka hancur. Brengsek, brengsek, brengsek. Jin Sahyuk mengutuk keras. Dia tahu mereka bukan ksatria Plerion yang asli. Baal harus mempermainkannya setelah membaca ingatan Bel. Dia mencoba menenangkan dirinya untuk mengatasi rasa yang tidak disukai ini. Tetapi dia tidak bisa. Ah! Jin Sahyuk menjerit pendek. Seorang anak kecil yang dilihatnya di kejauhan menghancurkan hatinya. Apa? Di sudut medan perang yang gelap, seorang anak dari Plerion bersembunyi di balik tirai. Jin Sahyuk mengingat bocah yang menyedihkan itu. Dia adalah seseorang yang dipenjara dan dibiarkan mati. Bocah yang meninggal di sel penjara sekarang menatapnya. Haren, bocah yang berubah menjadi iblis. Dadanya berdebar. Tidak dapat menatap matanya, Jin Sahyuk menutup matanya. Sesuatu mengalir dari lubuk hatinya. Wajah bocah itu muncul di bawah kelopak matanya. Jin Sahyuk berlutut. Segel kekuatan sihir yang terkubur jauh di dalam dirinya menjadi rusak. Suara samar naik seperti pasir yang jatuh dalam jam pasir. Kenapa saya terjebak di sini? Ini dingin. Saya lapar. Berapa lama saya harus menunggu? Rantai itu dingin. Rasa sakitnya tidak hilang. Saya ingin pergi. Biarkan aku keluar. Biarkan aku keluar. Jin Sahyuk menutupi telinganya, tetapi dia masih bisa mendengar suara itu. Dia mencengkeram dadanya kesakitan, tetapi rasa sakit itu tidak hilang. Jin Sahyuk bernafas berat dan ingat Akatrina. Dunia yang penuh dengan kesedihan, kesepian, dan penyesalan. Kerajaannya, anak laki-laki yang dia bunuh untuk menjadi raja, yang kembali untuk menghancurkan kerajaannya sebagai iblis. Dia tidak bisa melupakan Haren. Dia merasa mual, dan kepalanya sakit. Hampir seolah-olah anggota tubuhnya membusuk, masa lalunya menggerogoti dia. Tanda hubung. Jin Sahyuk. Jin Sahyuk. Keluar dari situ. Pada saat itu, sebuah suara membangunkannya. Jin Sahyuk membuka matanya karena terkejut. Apa? Akhirnya, kamu bisa mendengarku. Suara desahan terdengar. Jin Sahyuk dengan cepat memperhatikan bahwa itu adalah suara Kim Hajin. Apa yang kamu lakukan di sana, Jongkok? Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu bisa melihatku? Di mana kamu? Petik 2. Aku di luar kastil, tapi aku bisa melihat apa yang terjadi di dalam dengan mataku yang terbangun. Ngomong-ngomong, bala bantuan segera hadir. Koang. Tepat ketika dia mengatakan bahwa pintu ruang perjamuan terbuka. Komandan Knight, kita di sini. Bala bantuan telah tiba, seperti kata Kim Hajin. Puluhan ksatria yang dipimpin oleh Airun, pemburu setan Harin, pahlawan dari bumi seperti Yohei dan Yi Jiyun, dan Yi Yongha dan Nicholas dari Kuil Keadilan. Mereka adalah sekutu yang memasuki penghalang Baal melalui celah yang dibuka Kim Hajin. Petik 2. Sepertinya pestanya sudah dimulai. Nicholas, anggota peringkat 4 dari Kuil Kehakiman, mengangkat belatinya. Dengan senyum menggoda, dia menjilat belati. Selanjutnya, Yi Yongha muncul dengan stafnya diangkat. Kami di sini, Ketua. Belum terlambat,
Kan, petik 2. Melihat Yi Yongha, Aileen menyeringai. Tidak, kamu terlambat. Juga, ada apa dengan staf itu? Petik 2. Ini hadiah dari Yon Hashi. Itu menambah atribut pengusiran setan ke dalam api saya. Petik 2. Yi Yongha menanamkan kekuatan sihirnya ke dalam staf. Sebuah api neraka yang tidak bisa dipadamkan melonjak ke langit, tetapi Jin Sahyuk tidak memperhatikannya. Berapa lama kamu menonton? Jin Sahyuk bertanya pada Kim Hajin. Kira-kira selama 3 menit, kurasa. Apakah kamu mendengar sesuatu? Dengar apa? Sepertinya Kim Hajin tidak tahu percakapannya dengan Yi Yeonjun. Dia berhenti sejenak untuk berpikir. Yi Yeonjun berkata bahwa dunia ini adalah novel yang dibuat oleh Kim Hajin, tetapi dia tidak punya waktu untuk mengkonfirmasi apakah itu benar. Pada saat itu, Kim Hajin berbicara sekali lagi. Namun, kupikir aku bisa melakukannya. Melakukan apa? Jin Sahyuk menanamkan kekuatan sihir ke dalam hatinya saat dia menjawab. Itu adalah sedikit proses yang unik untuk mengatasi trauma dirinya. Hancurkan kastil. Sangat. Ya, tetapi saya akan melakukannya sekarang. Sekarang. Jin Sahyuk mengerutkan alisnya. Ya, jadi, Raja, aku akan mempercayaimu untuk menjaga Baal. Petik 2. Cih, lakukan apa yang kamu mau. Jin Sahyuk bangkit tanpa banyak bicara. Perintah tajam Kim Hajin membuat dia jengkel, tapi dia suka dipanggil Raja. Dia berdiri tegak dan melihat ke kejauhan. Pu Haren masih di sana, tapi kali ini, dia tidak mengalihkan pandangannya. Hahaha. Jin Sahyuk tiba-tiba tertawa kecil. Dia menyadari dia tidak merasakan apa-apa ketika dia menatap Pu Haren. Dia tahu bahwa nilai sebenarnya dari otoritasnya, manipulasi realitas, adalah dalam memanipulasi, di dalam, daripada di luar. Aku bertaruh kamu tidak tahu ini, brengsek. Menggunakan otoritas ini, Jin Sahyuk menghilangkan perasaan rumit dan gelap yang dia miliki terhadap Pu Haren. Sekarang, dia bahkan bisa tersenyum sambil memandangnya. Tunggu saja, Baal, aku akan segera mencarimu. Jin Sahyuk menatap langit-langit dan menyilangkan lengannya dengan arogan. Di belakangnya, sejumlah kekuatan sihir yang mengerikan bangkit. Kekuatan sihir hitam kemerahannya berubah menjadi puluhan tombak. Di luar kastil Baal, hutan yang terselubung oleh penghalang. Ya, jadi, Raja, aku akan percaya padamu untuk mengurus Baal. Petik 2. Saya mengirim Jin Sahyuk transmisi mental ketika saya memegang Black Lotus Bow dan Mystic Key di tangan saya. Ketika saya telah mengaktifkan keterampilan utama saya, pemahaman lengkap tentang kekuatan roh transmisi mental saya sangat jelas. Tanda hubung. Cih, lakukan apapun yang kamu mau. Jawaban Jin Sahyuk agak sederhana. Sambil tersenyum, aku memeriksa stat keberuntunganku sekali lagi. Stat invariabel, keberuntungan 9.9. Stat keberuntungan melampaui kemampuan manusia. Saya tidak yakin apa yang akan saya dapatkan dari periode 30 menit ini. Tapi saya tahu saya tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan ini. Saya langsung menggunakan sintesis. Panah cahaya bulan Athena yang melebur dengan kunci mistis. Peluang sukses sangat rendah. Tapi kau berhasil. Fusi sempurna meningkatkan peringkat item. Kuncinya menyatu dengan panah dan menjadi Athena's Mystic Arrow. Apakah kamu siap gelombang? Kamu akan menembak sekarang gelombang. Petik 2. Ya. Aku mengangguk pada pertanyaan Jain. Kemudian, saya mengarahkan panah ke haluan. Kiik. Tali busur menegang. Saya mengarahkan busur ke kastil iblis dan hanya menargetkan benteng. Menggunakan overclocking, saya memeras setiap ons kekuatan sihir stigma. Ark. Rasanya seperti hati saya akan meledak dari time reversal yang terpaksa saya gunakan, tetapi itu tertahankan. Setidaknya aku harus menanggungnya. Anda menggunakan overclocking. Kekuatan hidup Anda telah rusak. Keberuntungan diaktifkan. Anda menggunakan overclocking. Kekuatan hidup Anda telah rusak. Keberuntungan diaktifkan. Kekuatan sihir berkumpul dengan mengulangi proses di atas dan mulai mengguncang langit dan bumi saat itu menimbulkan badai. Wish. Arus udara di sekitarku mengalir ke panah, dan dedaunan dan rumput terbang ke udara. Set. Terbakar oleh kekuatan sihir, tanah dan batu di bawahku menjadi hitam. Aku menembak sekarang. Siap-siap. Sebelum saya menembak, saya memberi isyarat kepada Jin Sahyuk. Itu dulu. Tiba-tiba, seseorang mendekati saya dari belakang. Orang itu menerobos Jain dan Simurin dan menjangkau ke arahku, menarik panahku dan memutar jalannya. Kuaang. Pada saat yang sama, bila besar dan sempit melonjak dari tempat aku berdiri. Panah yang salah arah itu kemudian melesat ke langit, melewati tanda yang aku maksudkan. Apa? Aku menatap kastil iblis ketika aku diseret oleh tangan misterius itu. Bahkan aku tidak bisa melihat titik puncak kastil. Sebuah penghalang misterius menghalangi penglihatanku. Tapi saya memutuskan untuk tidak terlalu khawatir. Bahkan, saya bertanya-tanya apa efek yang menghancurkan stat keberuntungan 9,9 saya akan miliki. Kastil Setan, Kamar Baal. Di sisi lain, Yi Yeonjun kembali ke Kamar Baal. Dia masih mengamuk. Meskipun Yi Yeonjun tidak bisa melihat Baal, dia bisa tahu dari energi iblis yang menutupi ruangan. Petik 2.
Yi Yeonjun berempati dengan Baal. Baal menyebut dirinya seorang World Collector, namun dia baru tahu bahwa dia sendiri tidak lebih dari sepotong kecil koleksi. Petik 2. Baal. Yi Yeonjun memanggil nama Baal. Pada saat itu, Koong. Ruang berdenyut intens. Itu adalah denyut amarah. Segera, energi iblis berkumpul dan membentuk-bentuk wajah raksasa. Ini adalah personifikasi Baal, makhluk transendental. Baal menggerakkan bibirnya yang terbuat dari kekuatan sihir. Siapa yang mengizinkanmu mengucapkan namaku? Yi Yeonjun menatap Baal yang mengekspresikan kemarahannya. Baal menyipitkan matanya dan menatap Yi Yeonjun. Apa rencanamu sekarang? Nada kasar Yi Yeonjun menyebabkan Baal menyipitkan matanya lebih jauh. Wajahnya sedikit berkedut, seolah-olah dia tenggelam dalam pikirannya. Lalu, dia meludahkan dengan suara yang bukan manusia. Tanda hubung. Izinkan saya bertanya kepada Anda terlebih dahulu, manusia. Kamar itu bergemuruh. Kemarahan Baal meresap ke dalam ruangan. Bagaimana kamu berencana untuk hidup dari sekarang? Itu tergantung pada kebenaran dari ingatanmu. Itu adalah kebenaran. Tidak ada sedikit pun kepalsuan dalam ingatan yang diberikan Bel kepada saya. Itu kebenaran. Apakah kamu yakin? Jangan terlalu sombong, manusia. Saya adalah eksistensi yang telah melampaui dunia. Saya dapat mengatakan bahwa itu adalah kebenaran. Kemudian, Yi Yeonjun menutup matanya. Aku tidak punya kepercayaan diri. Yi Yeonjun tidak bisa menemukan cara untuk mengatasi ketidakberdayaan dan rasa kekosongan yang dia rasakan. Karena dia menemukan nilai dalam hal-hal yang bukan dirinya sendiri, mengetahui bahwa dunia ini adalah novel adalah pukulan besar baginya. Dia tidak bisa mengabaikannya semudah Jin Sahyuk. Pada akhirnya, kau hanyalah manusia. Tapi saya berbeda. Tapi Baal berbeda. Kemarahan manusia berbeda dari kemarahan Baal. Sebagai manusia biasa, Yi Yeonjun kehilangan kendali. Namun, Baal sangat kuat. Aku akan menjadi perusak. Energi iblis Baal melonjak. Kehadirannya menyelimuti seluruh kastil. Gerbang alam iblis, kastil iblis, dan wadah yang dikenal sebagai Bel. Kondisi untuk keturunan semua telah dipenuhi. Aku akan menghancurkan pria yang tidak bertanggung jawab dan sembrono itu dan mengakhiri dunia yang ia ciptakan. Gema kekuatan sihir yang luar biasa mengguncang ruangan. Yi Yeonjun menutup matanya saat Baal melepaskan energi iblis dengan marah. Energi iblis Baal menyerbu ruangan seolah-olah menghancurkan dunia. Itu dulu. Kuek. Sebuah panah kecil menerobos penghalang. Baal dan Yi Yeonjun berbalik ke tempat tidur, yang baru saja dipukul oleh panah. Sejenak keheningan memenuhi ruangan. Dalam waktu singkat ini, Yi Yeonjun merenung, bagaimana panah ini sampai di sini. Tapi sebelum dia bisa berpikir, panah itu melepaskan cahaya yang cemerlang. Cua! Arus panas dan suci dari cahaya perak menelan semua yang ada di ruangan itu.